Waalaikumsalam. Ma itu lupa lagi siapa Ma itu ya. Eh, Ma itu nama lengkapnya siapa? Oh Rahma, aduh lupa. Rahma sudah hadir. Ajak yang lain Rahma. Agis, Karen, Dela. Dila suka ikut nggak Dila ya? Oh Dela ikut. Ayu IP1 hadir. Ayo kita ngaji malam Jumat. Ada pertanyaan dulu Ayu atau Rahma? Dituliskan pertanyaannya. Sambil nunggu yang lain dituliskan pertanyaannya terkait agama atau yang lainnya boleh. Ahmad hadir. 10.1 hadir. Ahmad ada pertanyaan, Ahmad? Tadi malam nggak nanya ya, tadi malam ya? Belum ngasih pertanyaan tadi malam. Kaila IPA 1 hadir, alhamdulillah. Kaila, Siska mana Siska nih? Siska, Kaila yang rajin tuh. Aisyah. Siapa nih? Ila itu siapa ya? Grace ya hadir. Niko hadir. Miko ajak yang lainnya, IPS 2 diajak-ajak coba Miko. Yang lainnya tuh siapa tuh, si Lucky, ada Lucky enggak? Si Lucky, si Atar. Nasila sudah hadir. Yang sudah masuk silakan. Kan sekarang ini acara ngobrol malam ya, kajian malam. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan dituliskan pertanyaannya. Nanti coba jawab kalau bisa. Kalau bisa nanti dicari dulu referensinya yang tepat. Salsabil, Nurmaya, IPS 2, alhamdulillah sudah hadir. Mau nanya apa coba? Hajidah, IPS 3 sudah hadir. Revan, Anna, IPS 1 sudah hadir. Yui, IPA 2 sudah hadir. Sekalipun gak masuk di kelas, sekarang bisa menyampaikan materi tambahan. Oh udah makan tadi sebelum maghrib tadi. Udah makan. Yui, sampaikan pertanyaannya apa? Bagaimana cara agar sholat tepat waktu? Harus membatasi kegiatan. Membatasi kegiatan ya.
Iya, guru SMA Cikupa masih kenal. Jadi untuk supaya tepat, ya, jadi setiap aktivitas itu dibikin schedule, bikin rancangan waktu. Jadi mulai kapan, jam berapa, berhenti jam berapa, itu dari awal sudah dirancang. Jangan sampai kegiatan bablas lewat waktu sholat. Kasih waktu paling itu 1/4 jam sebelum azan duhur atau azan asar atau waktu-waktu sholat itu harus sudah diberhentikan. Ya, jadi sebelum melakukan satu aktivitas, satu kegiatan, kita punya waktu, harus tahu waktu, dan jam tangan ada di tangan atau ada di HP. Nah, kira-kira 1/4 jam lagi semua kegiatan sudah diberhentikan. Allah itu maha penting dalam hidup kita ini, jangan dicuekin, jangan diabaikan. Allah adalah segalanya bagi kita. Kehidupan dari Allah, rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, tubuh yang sehat dari Allah, jabatan dari Allah, ilmu dari Allah, semua yang kita miliki dari Allah. Maka Allah harus diutamakan. Iya, masih kenal nggak Pak Wawan? Alumni SMA 4 ya? Alumni. Ya, kayak kenal ya. Ya, sekali lagi untuk yang bertanya bagaimana tepat waktu, pertama harus ada target waktu, ada schedule waktunya. Terus setelah itu kita disiplin dengan schedule itu dan terus dibiasakan, dikondisikan. 2006, waduh, udah lama banget. Siapa namanya? 2006 ya. Siapa namanya? Udah 18 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu. 2006 udah 18 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu Amil masih bisa ini ya, sering sudah bisa komunikasi lewat media ya. Oh, pertanyaannya Grace belum kebaca, Grace. Ya, sekali lagi, jadi kita disiplin dalam sholat. Jadi kita harus betul-betul ketat dalam waktu. Jadi agenda kegiatan dirancang dengan baik. 15 menit sebelum azan sholat harus sudah mulai berhenti, karena butuh persiapan segala-galanya. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, amin, semoga sehat ya. Terima kasih banyak atas doanya. Main atau ke rumah? Main ke rumah di belakang sekolah, masih di belakang sekolah. Apa benar kita jangan minta sabar sama Allah, nanti banyak ujian hidupnya? Ya, setiap orang sekalipun gak minta sabar pasti diuji. Orang beriman itu pasti diuji. Orang yang sekolah itu pasti diuji. Ada ujian tengah semester, ada ujian semester setahun 2 kali. Ada ujian sekolah, ada UN. Untuk apa ujian? Untuk naik kelas. Dan yang diuji itu adalah anak yang sekolah. Kalau nggak sekolah, nggak diuji. Orang beriman itu pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji, semuanya diuji. Ujiannya beraneka ragam, tensinya beda-beda. Ya, setiap orang itu Allah uji dengan segala hal.
Dan nanti kita akan tahu siapa yang lulus ujian, yang mana yang tidak lulus ujian. Kalau lulus ujian, dengan ujian itu dia naik kelas, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tuh. Coba lihat 155, Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155 Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Allah, wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kamu, ya, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, sedikit saja, dengan sesuatu sedikit rasa takut, ketakutan masa depan, takut takut sakit, segala macam itu akan muncul, ada rasa ketakutan, ya, takut kekurangan, takut kehilangan pekerjaan, gitu kan. Yang sudah punya suami takut suaminya pergi kemana, gitu kan. Walju, dan lapar, ya, kelaparan, ujian kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta, kehilangan harta, itu akan diuji dengan seperti itu. Wal anfus, dan kehilangan nyawa, jiwa, ditinggal orang tua, saudara tersayang, orang yang kita cintai, akan diuji. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan, ya, gagal panen, gagal berbuah, itu akan diuji. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi bahwa tidak diminta pun agar kita bersabar, Allah akan tetap menguji kita, ya. Untuk apa menguji kita? Agar kita itu naik kelas, semakin tinggi derajat keimanannya, dan semakin tinggi level keimanan itu semakin tinggi ujiannya. Bagaimana ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dibakar hidup-hidup. Bagaimana ujiannya kepada Nabi Musa alaihissalam? Itu orang-orang hebat, iman sudah kelas tinggi, mau dibunuh sama pasukan Raja Fir'aun, ya, mau dibunuh. Nabi Nuh alaihissalam itu berat, Nabi Muhammad mau diancam dibunuh. Kalau kita belum seberapa dibandingkan para rasul, karena iman kita di bawah level para nabi dan rasul, maka ujiannya pun ya tidak sedahsyat orang-orang yang punya imannya tinggi, ya. Jadi itu pertanyaan dari Grace, ya. Jadi setiap manusia itu pasti, setiap orang beriman pasti akan diuji. Pak, gimana biar tahan sama ujian Allah? Ya harus kuat, sabar, harus yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ujian di luar kemampuan kita. Itu Allah bicara begitu. Ya, jadi Allah tidak tahu kondisi kita, maka ujiannya pun tidak di luar batas kemampuan kita, masih bisa ditangani. Yakinlah dengan Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, yakin kepada Allah. Maka tadi ketika kita diuji oleh Allah,
dekat dengan Allah, ya, minta kepada Allah, ya Allah, luluskan dari ujian ini, terus minta kepada Allah. Ya, pada akhirnya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Orang sakit pasti ada obatnya. Ya, kuludain dawaun. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Yang penting mencarinya dan mohon kepada Allah. Allah marah enggak? Gini, kalau kita meminta kepada Allah, Putri Raifah hadir ya, 11 sudah hadir, Aisyah hadir, IPA 1. Kemana Wawa? Ya, Wawa belum hadir ya, IPA 1. Wawa belum hadir. Siti Wanda, Kaila, IPS 5, IPA 5 hadir. Yang lain mana tuh? Cahaya, Kaila, Reisha, mana Reisha? Sekali lagi, Allah marah enggak kalau kita berdoa pada saat punya keinginan saja? Nah, begini, ada adab dalam berdoa. Yang pasti Allah tidak marah, tetapi begini, kalau doa kita pengen dikabul, pengen Allah ijabah doa kita, lihat surah Al-Fatihah ayat yang keempat ya, kelima. Lihat Al-Fatihah ayat yang kelima tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, lihat susunannya di situ. Sebelum minta tolong harus ibadah dulu. Tuh, setelah beribadah baru minta tolong gitu. Itu doa yang pasti dikabul oleh Allah. Jadi kalau kita nggak beribadah, tiba-tiba minta tolong kepada Allah, ibadahnya enggak, tapi ketika butuh sesuatu minta tolong kepada Allah, itu kemungkinan besarnya ya permohonannya entah kapan dikabulkannya gitu. Ya, jadi kalau pengen Allah tolong kita, maka ibadah kepada Allah yang baik, yang teratur. Coba di surah Al-Baqarah ayat 186 tuh. Ada 2 syarat kalau ibadah kita pengen dikabul. Coba dilihat Al-Baqarah 186. Itu syarat, 2 syarat kita ingin dikabul doa kita. Apa itu? Coba lihat ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Di sana kalau kita pengen dikabul doa kita, syarat pertama adalah falyastajibu li. Penuhi dulu perintah-perintah Allah. Jadi kalau Allah nyuruh sesuatu, penuhi dulu, laksanakan dulu, taati dulu. Di saat pertama kalau doa pengen dikabul, laksanakan dulu perintah-perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Kita pengen gaji, pengen honor dari seseorang di pabrik, di perusahaan, di kantor. Apa syarat pengen gaji itu? Kerja dulu, lakukan apa yang diperintahkan oleh atasan kita, oleh majikan kita. Apa tugas yang diberikan kepada kita? Kerjakan dulu, kerjakan terus. Udah dikerjakan, baru dikasih upah gitu.
Kalau coba-coba minta upah dulu tapi belum bekerja, itu tidak mungkin. Ya, dimanapun perusahaannya, lembaganya. Jadi kalau pengen dapat upah itu, dapat gaji, harus kerja dulu. Semakin bagus pekerjaan kita, semakin tinggi gaji kita. Kalau kerjaannya asal-asalan, maka gajinya pun sangat-sangat rendah. Makanya kata Allah dalam Quran ayat tadi, kalau pengen doa dikabul, ya, satu, falyastajibuli, penuhi dulu perintah-perintahku, kata Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah, yakin dengan doa itu, yakin dikabul gitu. Jadi ketika Allah menyuruh kita sholat, kita sholat yang terbaik, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah nyuruh puasa, lakukan puasa yang terbaik, jangan asal-asalan. Allah nyuruh berzakat, ya berzakat yang terbaik. Kalau Allah nyuruh berhaji, ketika kita punya kemampuan, kesanggupan segala-galanya, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, disitulah kita setelah laksanakan perintah Allah, baru kita minta kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Ya, jadi begitu. Sekali lagi bahwa Allah tidak marah kalau kita punya keinginan. Malah kata Allah, kata Rasulullah itu, jadi orang-orang yang tidak pernah berdoa itu orang-orang yang sombong, ya. Allah itu suka diminta, ya. Allah itu menyatakan Allah sangat suka diminta. Tidak pernah meminta, nah, kita termasuk sombong malah kata, ya. Jadi Allah itu sangat senang diminta. Silakan minta kepada Allah apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah. Siti Wada udah hadir ya, alhamdulillah, terima kasih udah hadir bergabung lagi. Semoga istiqomah, walaupun hanya beberapa menit kita bisa ngobrol. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu akan Allah penuhi jika kitanya taat kepada Allah, dan juga kita pun beriman kepada, yakin kepada Allah. Alia, Kaila, Salsa, Laura, Eca, Elin. Yo Alia, mau bertanya apa Alia teh? Bikin satu pertanyaan. Ya, ditunggu pertanyaannya apa. Ya, itu barangkali jawaban untuk tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat ini ya, sempat terbaca. Tadi ada pergerakan cepat. Ya, itu jawaban yang dapat disampaikan. Silakan, ada yang bertanya lagi, yang sudah masuk mangga menyampaikan. Zulfan IPA 5 ya, udah hadir. Agis loh hadir. Agis nanya, Agis Putri mana nih? Putri IPS 2 nih ya. Zulfani. Agis, tanya Agis. Ya, Putri IPS 2 ya. Ya, silakan. Saya tunggu pertanyaannya atau tadi komentarnya. Tadi ada yang nanya,
Apa tanda seorang mendapatkan hidayah dari Allah? Semangat ibadahnya terus naik. Ya, jadi orang dia itu semangat ibadahnya terus menaik. Belajarnya naik, semangat terus, ibadahnya tidak pernah ditinggal. Baca Qur'annya semakin bersemangat. Dia akan merasa bersalah kalau tidak sempat sholat di awal waktu, merasa bersalah kalau tidak sempat ngaji, gitu kan? Jadi akan nampak orang dapat hidayah itu adalah dari ibadahnya semakin tinggi kadar semangatnya itu, ya. Dan itu harus apa? Itu harus dijemput hidayah itu, bukan ditunggu, ya. Jadi sekali lagi bahwa hidayah itu bukan ditunggu tapi harus dijemput oleh kita. Bagaimana biar kita semangat? Nah, kita berupaya keras memperbaiki ibadah kita. Malas baca Quran dipaksa gitu. Nanti pada akhirnya Allah ngasih hidayah kepada kita, ya gitu. Baik, untuk Agis pertanyaannya, ada enggak orang tua yang durhaka? Ada. Tidak hanya anak durhaka, itu orang tua pun ada yang durhaka. Apa contohnya? Orang tua yang membiarkan anaknya tidak beribadah kepada Allah. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya tidak beribadah, mau sholat mau enggak silahkan, terserah dia. Ya, itu dia orang yang durhaka. Jadi anaknya tidak sholat dibiarin. Terus ketika anak perempuannya keluar rumah tidak menutupi aurat, itu orang tua yang durhaka. Kewajibannya kan membimbing anaknya untuk taat kepada Allah. Kalau dia tidak peduli dengan anaknya, dia durhaka. Yang kedua, ngasih makan dari yang haram. Ngasih makan anak, sekolah anak, beli baju anak, sepatu anak dari barang yang haram. Durhaka dia. Ya, durhaka dia. Ada juga bapak yang durhaka, kalau apa? Memilih ibunya yang tidak soleh, asal ada saja, tidak memperhatikan kesalehan calon ibunya dari anak-anak itu. Itu kategori termasuk durhaka juga si bapak itu. Kenapa? Mestinya menyiapkan ibu yang baik, yang soleh buat anak-anaknya, malah dia tidak melakukannya. Ya. Pada prinsipnya ada orang tua yang durhaka kepada anaknya gitu. Tadi urusan ibadah tidak peduli, dibiarkan, terserah anaknya saja. Waktu maghrib main HP dibiarkan saja, ya. Ini termasuk kategori orang tua yang durhaka kepada anaknya. Pak, jika kita menentang apa yang diinginkan oleh orang tua seperti kita termasuk durhaka, Pak. Sepanjang maksud orang tua itu baik, ya, pertimbangannya baik, dan kita mengabaikannya, ya durhaka. Tetapi sana ada komunikasi di situ, ya. Ada komunikasi, dicocokkan kira-kira Putri nih mau kuliah nih, kira-kira nih mau kuliah. Orang tua maunya kemana? Putri maunya kemana? Itu dikomunikasikan, didiskusikan baik-baik.
Jangan langsung menentang orang tua, jangan. Orang tua juga punya pertimbangan, ya, punya keinginan untuk anaknya. Anaknya pengen sukses. Ya, tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, tidak ada. Pengen anaknya itu sukses, bahagia, masa depannya baik-baik saja. Ya, makanya terkait dengan cita-cita anak itu harus dikomunikasikan, ya, dengan orang tua kita, mana yang tepat, kuliah di mana, terus berapa biayanya, mampu tidak dengan orang tua, ya, gitu. Itu harus dipertimbangkan baik-baik. Jadi jangan sampai ketika orang tua punya keinginan, nah kita nggak suka, langsung menentang. Nah, tapi kalau dalam hal keburukan, wajib ditolak, ya. Tapi sebanyak itu baik, orang tua itu baik, sarannya, keinginannya, ya kita taati. Kalau itu tidak ada kesepakatan dengan kita harus diskusikan dengan baik-baik, ya. Diskusi itu adalah satu cara mencari titik temu, bukan titik perbedaan, tapi mencari titik temu bagaimana sebaiknya. Orang tua itu kadang sensitif juga, ya. Ketika orang tua punya keinginan kemudian dibantah, orang tua itu akan sakit hati juga. Maka sampaikan dengan cara yang baik-baik. Pak, hukumnya sama apa HTS itu? Terima kasih kiriman mawarnya. Apa HTS itu? Saya kurang paham. Apa itu HTS, ya? Hubungan tanpa status. Pacaran maksudnya. Pacaran, ya. Ya nggak boleh itu pacaran mah di mana-mana juga. Ya, tidak boleh. Kalau mau diikat pernikahan dulu, itu namanya hubungan jelas status, gitu ya. Kalau ingin meraih pahala yang sebanyak-banyaknya ketika suka dengan seseorang dan kita sudah punya kemampuan, ilmunya, hartanya, fisiknya, mentalnya, segalanya, segera melamar, nikah. Bukan pacaran. Pacaran mah numpuk-numpuk dosa itu. Setiap hari dosa aja terus dikumpulin. 2 tahun pacaran, berapa banyak dosa yang kita kumpulkan. Jadi kalau kata pengen pahala yang banyak, tidak pacaran. Kalau suka, senang, lamar, dah lamar, nikah, ibadah di situ. Wawa, ya, tadi Siti Wanda pertanyaannya, kenapa sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya? Ya, pertama nih, itu merujuk kepada hadis Rasulullah. Itu yang pasti hadis Rasulullah. Kata Rasulullah itu, as-salatul jamaah afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajat. Ya. Jadi kata Rasulullah itu, salat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa keutamaannya? 27 poin. Kalau sendiri cuma 1. Kalau berjamaah 27. Ya, 27 itu sangat-sangat jauh, rugilah, ya, kita rugi. Jadi kalau kita cuma sendirian itu rugi, cuma dapat 1 poin. Minimal kita berdua sholat di rumah, perempuan dengan ibunya, dengan saudaranya, minimal berdua. Anak laki-lakinya, bapaknya ke masjid, ya, bareng ke masjid.
Yang kedua, tadi ibunya, anak perempuannya di rumah berjamaah. Itu dapat 27 derajat. Kalau sendiri itu hanya dapat 1 poin, rugi. Sehari 5 poin, coba. 5 kali sholat cuma dapat 5 poin. Kalau berjamaah berapa? 5 kali 27 135. Oh, itu Rasulullah yang mengatakan. Kenapa lebih utama? Karena di situ sangat tinggi derajatnya dibandingkan dengan sendirian. Nah, yang kedua, sholat berjamaah itu kan ada proses berjalan ke masjid, berkumpul dengan muslim yang lainnya, kita bisa ngobrol selesai sholat, bisa diskusi. Sana ada nilai ukhuwah. Kalau di rumah sendirian di rumah tidak ada nilai ukhuwahnya, tidak ada kebersamaannya. Ya, jadi ada nilai ukhuwahnya. Bisa komunikasi, bisa ngobrol, bisa diskusi, dapat ilmu dari situ. Makanya orang berjamaah itu lebih tinggi pahalanya, apalagi tadi sholatnya di masjid lagi. Berjamaah di masjid, di musola. Ya, semakin jauh berjalan itu akan semakin banyak pahala yang kita raih gitu. Terus yang kedua, kalau berjamaah itu kita diuji kesabaran kita. Imamnya lambat, ikut lambat. Imamnya cepat, kita mengimbangi. Kalau sendirian kadang-kadang ya semau kita, kadang ngebut, kadang nggak beraturan gitu kan gitu. Tapi kalau berjamaah itu lebih tertib, berjamaah itu ya lebih tertib, lebih teratur gitu. Dan juga auranya itu berbeda berjamaah dengan sendirian itu. Ya, kalau di masjid dengan di rumah itu sangat berbeda auranya. Di masjid lebih nikmat, ya. Lebih nikmat, apalagi masjidnya udah ber-AC, udah bersih, rapi, itu akan lebih nikmat. Kita benar-benar menikmati sholat itu ya, apalagi imamnya bacaannya bagus, tartil, tertib, merdu, waduh itu luar biasa nikmatnya. Maka kenapa orang jamaah lebih tinggi? Tadi itu banyak hal yang kita dapatkan dari berjamaah. Putri, gimana kalau mengeluarkan angin ayat akhir? Ya batal. Batal. Sekalipun sedikit keluarnya batal. Mengulang lagi. Mau salam batal, kentut. Ya udah batal, balik lagi. Sekalipun tidak kedengaran suaranya, ya. Tapi kita merasakan itu keluar. Ya. Makanya kalau sholatnya pengen tenang, ya kalau kita pengen tenang sholat itu, pertama kalau sangat lapar makan dulu. Kalau sangat lapar, biar kita khusyuk tidak ingat makan dulu. Tapi jangan berlebihan makannya, cukup bisa tenang aja. Yang kedua, kalau kita pengen buang air, buang udara, ya keluarin dulu. Buang air, buang dulu. Tadi angin jangan ditahan. Di tempat yang strategis. Jangan ada orang. Kalau ada orang nanti bahaya, itu ada bom sulfur. Ada bau sulfur nanti di situ, ya. Nanti ngabok semesti kalau dibunyikan dan wanginya luar biasa. Ya, untuk putri sebelum salam tiba-tiba keluar angin, ya batal sholatnya, harus mengulang dari awal lagi. Karena tadi syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat tadi harus ada najis itu kan. Dan itu hadas kecil itu adalah
keluarnya sesuatu bisa berupa zat cair, zat padat maupun zat berupa gas, itu membatalkan sholat kita. Untuk putri itu jawabannya. Maka ada yang lain? Ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, boleh untuk 1 atau 2 pertanyaan. Tadi Miko masih bertahan? Oh ya. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai, ya. Allah cinta kepada 3 amalan. Tadi yang pertama adalah as-sholatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu amal yang Allah cinta. Itu satu adalah salat di awal waktu, berarti kita peduli dengan Allah, memperhatikan Allah, cinta dengan Allah, maka selalu di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, selalu berbuat baik kepada orang tua kita dengan ucapan kita, dengan sikap kita, perilaku kita, taat kepada keduanya, ya, apa yang diperintahkan dilaksanakan dengan baik, jangan membangkangnya itu. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Berjihad dengan harta dan jiwa. Jihad dengan harta, kita kirim harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Sekarang saudara kita di Gaza lagi membutuhkan makanan kita, makanan itu, karena mereka sudah tidak ada makanan sedikit pun. Itu jihadnya dengan harta kita, memberikan bantuan materi kepada mereka. Yang kedua, kalau dibutuhkan jiwa kita, ya korbankan jiwa kita. Itu jihad fisabilillah, gitu kan. Kalaupun kita dalam hidup kita wafat, itu namanya mati syahid. Orang yang mati syahid lillah karena Allah, itu tanpa Allah hisab, bagian al-jannah, pasti masuk surga orang yang jihad fisabilillah. Makanya orang yang mati syahid itu jangan dimandikan. Jangan dimandikan, biarkan darahnya nempel di badannya. Dan bajunya pun jadi kain kafan, adalah baju yang dia belum berdarah itu. Jangan dibuang bajunya juga yang dengan darah itu. Itu sebagai saksi di hadapan Allah bahwa dia telah berjuang membela agama Allah. Ya, jadi kalau dia mati syahid, maka pahalanya adalah surga tanpa hisab. Makanya tadi ketika darah menempel di badannya, jangan dimandikan. Pakaian yang penuh dengan darah itu jangan dilepaskan, biar itu adalah saksi di hadapan Allah bahwa dia telah berjuang menegakkan agama Allah. Itu 3 amalan yang paling Allah cintai. As-salatu fi awali waktiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fi sabilillah. Itu jawaban untuk bawah. Tadi Putri apa tadi Putri? Lupa lagi tadi apa pertanyaan Putri? Lupa lagi tadi, keburu naik tadi. Aira hadir 7B. Alhamdulillah. Sholat sunnah kan ada qobliyah sama ba'diyah di waktu pas. Yang pertama sebelum subuh 2 rakaat. Setelah subuh haram, jangan sholat, awas. Ya, setelah sholat subuh haram sholat. Setelah sholat subuh jangan sholat, itu haram, bukan apa malah haram. Pertama qobliyah subuh. Yang kedua qobla zuhur. Qobla zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Kalau qobla asar, ba'da asar itu ada perbedaan. Saya tidak melakukannya itu. Ya, yang lain ada yang melakukan qobla asar, saya tidak melakukannya. Terus ba'da maghrib
Qoblanya saya enggak. Ada juga yang qobla maghrib, boleh silakan saja karena mereka punya pendapat yang lain. Terus ba'da isya. Nah, qobla isyanya yang lain ada juga yang melaksanakan, silakan, mangga. Ya kalau saya berpegang kepada itu, satu qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu, ada qobliyah, ada ba'dah. Itu usahakan dilaksanakan ya. Sholat sunnah itu sebagai tambahan, pelengkap. Kalau fardu itu gaji pokok kita. Kalau pengen nambah gaji, lemburannya adalah sholat sunnah sebagai pelengkap. Atau mungkin kalau ada kekurangan di sholat wajib, bisa dipenuhi dengan sholat sunnah itu, ya. Kalau pengen hebat lagi, sholatnya apa? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling utama, ya. Karena tidak semua orang sanggup melakukannya, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kalau kita bangun jam 4, kemudian sholat, berarti kita adalah manusia pilihan Allah. Allah kasih motivasi kuat karena Allah sayang dengan orang itu, maka Allah bangunkan. Allah suka bertemu dengan orang itu, maka Dia undang pada malam itu agar orang itu terbangun dan ketemu dengan Allah. Ya, Allah cinta dengan orang itu, maka bangunkan pada sepertiga malam terakhir. Kalau nggak cinta, nggak sayang dengan orang itu, bablaskan subuhnya sampai bangun kesiangan. Apa yang membuat Allah nggak cinta dengan orang itu? Terlalu banyak maksiat kepada Allah, maka bablaskan subuhnya. Kita pernah ya subuh bablaskan sampai siang kan? Allah nggak sayang dengan kita, itu kayak gitu itu. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiat kita kepada Allah. Kalau Allah sayang dengan kita, maka Allah bangunkan sebelum waktu subuh tiba. Maka berbahagialah orang-orang yang tiap pagi bangun, berarti Allah sayang dengan kita. Kalau tiap hari kesiangan melulu, subuhnya jam 6 terus, atau bablas sampai jam 7, Allah nggak cinta dengan kita, Allah nggak sayang dengan kita. Karena ulah kita sendiri selalu mengabaikan perintah-perintah Allah, selalu mengulur-ulur waktu sholat kita. Maka Allah biarkan orang itu bablas, tidak melaksanakan sholat. Maka untuk menarik cinta Allah, agar Allah cinta dengan kita, sayang dengan kita, maka tadi Allah harus diperhatikan oleh kita, ya. Allah dinomor satukan, Allah diutamakan. Yakinlah kalau Allah diutamakan, maka Allah pun mengutamakan kita. Allah akan memperhatikan kita. Ya, itu barangkali jawaban untuk Putri ya, yang sudah menyampaikan Putri. Ya, barangkali cukup pertemuan kita malam hari, sudah hampir 50 menit lebih ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita sudah ngobrol, berharap ada sedikit ilmu yang kita dapatkan ya. Semoga ada ilmu yang kita ambil gitu kan. Nah, kalau salah tolong diingatkan, tolong diluruskan. Pak, ini salah. Nah, itu lebih baik. Jadi kalau salah diperbaiki, diluruskan. Kalau benar maka silakan diambil. Kita terus mengkaji Islam dengan baik ya, kita tahu mana yang hak maupun yang batil ya. Ya, terima kasih. Itu sudah sampai selesai ya, Putri sampai selesai. Siapa lagi yang sampai selesai tadi? Bapak, Wanda sampai selesai ya tadi? Ya, terima kasih banyak. Ya, sampai akhir ya, Wanda, alhamdulillah sampai selesai. Salam ke ibu dan bapak di rumah. Ya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun sadayana, selamat beristirahat.